Pasukan Alit, apa kabar? Masih di rumah aja kan? Masih betah kan? Biar menemani hari-hari kamu di rumah, nonton Bincang sama Sini Seni ya. Hari ini Kariko punya teman, Kariko nggak sendirian. Penasaran? Panggil aja ya. Kateo. Kateo mana Kateo? Halo. Nah, Pasukan Alit, ini dia yang namanya Kateo. Halo. Kateo. Oke. Hari ini kita bincang santai-santai aja ya Kateo. Oke. Sebelumnya, tolong kasih tahu Pasukan Alit dong, Kateo ini siapa sih dan sibuk apa sekarang? Oke, jadi halo semua, saya Kateo. Jadi Kateo ceritanya tuh dulu belajar nih seni rupa waktu kuliah. Terus habis lulus berkarya, berpameran gitu-gitu, seperti di seniman gitu-gitu. Nah tapi 4 tahun terakhir saya juga ngajar di SD, SMP, SMA, kuliahan juga sekarang. Jadi sibuknya sekarang di bidang seni gitu deh. Wah, menarik banget. Jadi bisa dibilang kalau Kateo ini sebenarnya seniman dan pengajar juga ya. Menarik banget. Oke. Pasukan Alit, ada nggak di sini yang pengen jadi seniman kayak Kateo? Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Boleh sharing nggak Kateo? Suka dukanya Kateo selama berkutat di bidang seni? Kasih tahu dong Pasukan Alit. Suka duka ya, banyak. Kalau sukanya mah apa ya? Jalan-jalan, pameran kan di mana-mana tuh. Kadang-kadang sampai ke luar negeri juga. Jadi kalau misalnya bisa pameran, terus habis itu ketemu orang baru, seru banget. Terus habis itu pas biasanya kalau lagi ada acara pembukaan, terus kita ketemu banyak orang. Terus habis itu ngeliat ada orang foto-foto gitu di depan karya kita. Wah kayaknya bangga ya gitu. Tapi itu kan positifnya. Kalau yang negatifnya banyak juga. Negatifnya misalnya orang-orang pada nanya, seniman ngapain tuh? Bahkan kayak misalnya mamanya Kateo, dia ngapain sih bikin karya gitu. Jadi kadang kita suka disalahpahamin gitu, sedih juga sih kadang kalau kayak gitu Kak. Oh, kayak dianggap rendah gitu ya, dianggap seniman tuh nggak ada masa depannya. Mungkin ya. Gitu. Sedih ya. Tapi sebelumnya tadi Kariko lupa nanya Kateo. Tadi kan Kateo mentionnya seni aja tuh, kan seni tuh spesifik ya. Kateo ini tuh berkutat di bidang seni apa nih, kayak fotografi kah, lukis kah, atau gimana? Kalau karyanya banyaknya Kateo bikinnya lukisan, terus habis itu video. Kalau foto jarang-jarang sih, tapi banyaknya lukisan sama video. Menarik banget. Mau jadi seniman, Pasukan Alit? Mau dong. Nah, sebagai seniman itu kan ya Kateo, setahu Karip kan ya, sebagai seniman itu apresiasi paling tinggi atau penghargaan paling tinggi ada ketika kita bisa ngelakuin pameran, benar nggak? Betul. Dan Kateo pernah nggak ngelakuin atau mengadakan pameran? Ceritain dong pengalamannya ke Pasukan Alit. Ceritanya banyak sih ceritanya, tapi kalau yang seru-seru tuh misalnya kayak waktu itu pernah pameran di Singapura. Pameran di Singapura seru banget karena waktu itu kayak ada, jadi sekarang tuh ada acara namanya Art Fair. Art Fair tuh gede banget, jadi kayak di satu plenary hall gitu misalnya. Atau di Jakarta juga ada namanya JCC, itu kan punya Art Jakarta. Jadi itu tuh yang kalau misalnya kita ikutannya pameran tuh bisa sampai ribuan orang gitu, dan kayak acara 3 hari. Jadi semua orang datang, jadi kayak seru-seru banget. Nah sebenarnya kalau acara-acara kayak gitu kita datang terus kita ketemu sama orang-orang baru, itu rasanya seru banget. Bangga banget ya? Wah, yuk makin semangat nggak yang mau jadi seniman? Oke, nah kalau pameran itu kan kalau dibayangin pasti panjang banget dong ya prosesnya Kateo. Boleh ceritain nggak gimana sih proses dari awal sampai beres pamerannya, dan tipsnya apa? Pasti di tengah-tengah pameran pasti moodnya naik turun dong ya. Boleh kasih tips nggak buat Pasukan Alit untuk menjaga moodnya juga? Ya oke. Prosesnya sebenarnya memang ya lumayan ya. Biasanya kita dikasih waktu misalnya 3 bulan gitu ya. Misalnya ada undangan dari galeri atau ada pihak yang ngadain pameran, terus kita diundang kan. Nah pas lagi kita diundang itu biasanya udah ada kayak semacam tornya gitu, ada petunjuknya ini temanya apa, tentang apa pamerannya, terus nanti kita jadi baca. Kadang biasanya juga ada yang namanya kurator. Nah kurator itu biasanya yang bantu kita untuk kayak semacam ngobrolin di tahap awal, prosesnya apa aja sih yang harus kita bikin misalnya, atau ada ide baru apa yang bisa kita olah gitu. Nah dari situ biasanya sih kalau Kateo sih masuk ke studio gitu ya, wah ada ide banyak nih ya, coba-coba deh. Jadi kayak coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Nah yang biasanya paling seru dan yang paling susah juga tuh itu proses itu. Jadi kadang kita bikin tuh nggak langsung jadi kan, kadang nggak langsung bagus. Jadi memang proses di studio tuh biasanya paling susah Kak. Nah pas udah jadi itu pun juga kadang misalnya kayak kita nanti tanya inputnya dulu dari kurator segala macam. Kadang mungkin masih ada perbaikan. Tapi intinya itu proses itu bisa sampai 3 bulan tuh full ada di dalam studio. Misalnya bikin satu lukisan gitu ya, 1 bulan, 2 bulan. Nah kalau udah jadi, nah ini yang selanjutnya lebih susah juga, sama aja susahnya sih. Kalau kita udah mulai packing itu, terus habis itu kita kirim ke tempatnya. Misalnya kalau tempatnya ke Jakarta, deketnya dari Bandung. Tapi kalau misalnya udah mau ke
ke luar Jawa misalnya atau ke luar negeri, itu lumayan ribet juga sih. Nanti nyampe di sana karyanya dibuka, terus habis nanti di display juga kadang biasanya ada waktunya kayak misalnya 3 hari sebelum, terus habis itu nanti kita harus ke sana display malam-malam. Biasanya seru banget juga ya, gantungin lukisan sama yang lain-lain sampai bagus lampunya semuanya, jadi kayak misalnya kalau kita datang ke pameran kan tiba-tiba udah bagus tuh. Nah kalau misalnya aslinya sih sebenarnya enggak sih, kerja keras juga gitu, jadi kayak sebenarnya seru banget sampai akhirnya nanti pas udah pembukaan datang deh semua orang, terus kita senang-senang sih. Berarti prosesnya itu nggak mudah sebenarnya ya, tapi ngeliat hasilnya bangga banget. Karena kita udah capek banget, jadi kita puas banget gitu. Wah, tadi kan yang Kak Theo ceritain tuh kayak pengalaman yang membanggakan ya dari prosesnya. Kalau dukanya apa Kak Theo? Pasti ada dong, ceritain dong. Ada sih, ceritain nggak ya? Misalnya pas lagi ya kayak di studio tadi kan Kak Theo bilang misalnya nyari-nyari ide, itu sebenarnya tuh nggak kayak ada banyak ide gitu, enggak sebenarnya banyak banget momen-momen dimana Kak Theo juga sebenarnya nggak tahu nih mau bikin apa ya gitu. Terus misalnya kayak kita udah tahu pun kadang juga misalnya bangun tidur nih, aduh kok moodnya kayaknya nggak enak ya, gimana ya caranya ngelawan moodnya kayak gini gitu ya. Nah kayak gitu kadang paling biasanya katanya sih dengerin lagu aja sih dulu, atau ya sekalian aja break dulu aja, nonton film dulu, nonton TV misalnya. Kalau udah baru deh kerja. Kadang biasanya kalau katanya itu ya kerjanya malam-malam, malah jam 9 malam baru mulai, terus habis itu begadang deh sampai pagi. Tapi kadang biasanya karena udah tenang ya, suasana jadi lebih fokus. Tapi ya kurang lebih gitu sih. Tapi kadang-kadang jadinya sakit juga deh gara-gara kerja sampai malam. Itu dukanya kayak gitu sih Kak. Tapi berarti intinya mood itu penting banget ya Kak Theo? Penting banget. Tadi kan kalau dengar dari pengalamannya Kak Theo, sebenarnya profesi seniman ini bisa jadi sesuatu yang menguntungkan kan ya? Nah tapi kan dulu Mama nggak suka ya? Nggak setuju Kak Theo jadi seniman. Gimana sih cara ngeyakinin Mama sampai Kak Theo bisa nih sekolah seni sampai kayak sekarang ini? Iya sih, ini prosesnya memang panjang banget. Misalnya kalau dulu, kalau Kak Theo ingat ya, waktu SMP tuh sebenarnya awal-awal banget tuh Kak Theo suka banget sama seni itu gara-gara guru seninya Kak Theo tuh keren banget, namanya Pak Haji Sumakno. Dia yang bikin Kak Theo dari awal tuh kayak seneng banget. Terus habis itu Kak Theo masih ingat sampai sekarang ada karya Kak Theo ya, itu rame-rame kita dipamerin gitu di sekolah. Terus habis itu karyanya dibingkai, terus dibawa pulang, sampai sekarang masih ada di rumah. Nah dari itu sebenarnya sih Kak Theo pernah bilang ke Mama, ini aku suka nih yang gini-gini gitu kan. Terus Mama juga sebenarnya udah tahu. Terus habis itu kan masuk SMA, dulu tadinya maunya masuk ke arsitek, jadi kuliahnya sekolahnya ngambilnya yang kelas IPA. Taunya ada jurusan seni di sebuah kampus di Bandung. Jadinya Kak Theo pengen masuk situ, walaupun tadinya nggak boleh, tapi karena kampusnya keren, boleh deh gitu. Jadi akhirnya boleh deh, walaupun habis itu ternyata kehidupan sini emang nggak segampang itu sih. Tapi intinya orang tua, asal kita ngomongnya ini bagus, aku suka, aku jadinya senang nih kalau misalnya bikin yang kayak gini-gini, pasti boleh deh, harusnya gitu. Jadi intinya komunikasi dan pembuktian, bener Kak Theo? Banyakin buktinya. Bener banget. Tadi kan Kak Theo profesi itu bukan cuma seniman doang dan pengajar ya? Ya. Nah, kita sekarang masuk ke aspek pengajar ya. Nah, ngomongin tentang dunia pendidikan nih, stereotipnya seni di sekolah kan sebenarnya kurang baik ya. Seni itu dinomorduakan kalau di sekolah. Menurut Kak Theo gimana sih? Setuju nggak sih kalau seni itu hanya jadi ekskul dan pelajaran yang sebenarnya nggak penting banget? Nggak setuju ya. Sebenarnya pasti nggak setuju, karena kalau misalnya Kak Theo misalnya ingat waktu SMP aja, misalnya waktu Kak Theo SMP, terus itu ada guru yang tadi Kak Theo bilang Pak Haji. Sebenarnya waktu itu Kak Theo inget banget, di antara semua pelajaran ya, justru pelajarannya Pak Haji itu yang ditunggu-tunggu. Justru kita pada sekelas tuh nunggu banget kapan ya pelajaran Pak Haji. Nah makanya juga waktu misalnya Kak Theo waktu ngajar ya, itu sebenarnya Kak Theo juga inget. Sebenarnya sih kalau misalnya ada stereotip mungkin ada ya Kak, tapi kalau misalnya Kak Theo inget ya, kalau misalnya Kak Theo masuk kelas gitu ya, sebenarnya kalau Kak Theo lihat muka-mukanya anak-anak misalnya kelas 1, kelas 2, katanya tuh kayak seru banget, kayak senang banget gitu mereka. Sebenarnya karena mungkin yang penting kegiatannya tuh seru ya, tapi emang ada pertanyaan kenapa itu dianggapnya nggak penting, padahal sebenarnya anak-anak bahagia banget. Intinya mah sebenarnya pelajaran seni itu fun banget ya Kak Theo, dan banyak anak-anak yang excited banget ya. Nah, pernah nggak selama Kak Theo ngajar tuh ketemu anak yang punya passion banget nih di seni? Banyak banget. Sebenarnya memang kalau menurut Kak Theo sih pelajaran seni itu mungkin malah ya, mungkin ya lebih gampang ya sebenarnya. Semua orang bisa harusnya gitu loh. Kalau misalnya kayak pelajaran matematik yang lain gitu kan, kalau yang nggak bisa tuh kelihatannya memang nggak bisa banget ya. Sebenarnya kalau pelajaran seni malah Kak Theo ngeliatnya kayak asal cara ngajarinnya bener, terus habis itu bisa bikin anak-anaknya relax, seneng-seneng ya. Harusnya sih emang jadi pelajaran yang memang semua orang bisa kayak jadi diri mereka sendiri ya, termasuk anak-anak. Jadi kayak kalau misalnya mereka bilang ini aku nggak bisa segala macam, aku nggak bagus, pasti tuh Kak Theo langsung bilang
kenapa ini bagus kok, ini bagus, karena sebenarnya memang semua anak gambarnya bagus kalau dipikir-pikir. Kalau misalnya kayak matematika kan ada bener salah, nah seni kan nggak ada. Jadi sebenarnya itu poin penting banget, jadi harusnya kita bisa bikin kelas tuh menyenangkan, jadi anak-anak tuh seneng kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu punya bakat dari lahir ya untuk suka seni. Sama sekali nggak, karena sebenarnya seni kan sama kayak matematika kan dari lahir kita nggak tahu ya, kan diajarin juga. Seni juga sebenarnya seperti itu, kayak ngomong juga kan lama-lama kita belajar bahasa gitu-gitu kan diajarin. Seni juga sebenarnya bisa, yang penting mah diajarin dan habis itu belajarnya sering-sering. Kalau misalnya nggak dipelajarin ya gimana jagonya. Dengar tuh pasukan Alit, jadi kamu nggak harus punya bakat dari lahir untuk suka seni, dan seni itu adalah wadah yang tepat banget untuk mengekspresikan diri kamu. Jadi orang yang jujur lewat seni, gitu ya katanya ya? Betul banget. Dan keep practicing, ya? Terus kan? Oke, seni itu selain fun, punya manfaat nggak sih? Hanya untuk for fun aja? Apa punya manfaat khusus buat anak-anak untuk mengembangkan apa gitu contohnya? Banyak ya. Paling pertama misalnya kepercayaan diri tuh bakal terasa banget kalau misalnya Kateo perhatiin ya, kalau misalnya anak-anak yang memang langsung misalnya Kateo misalnya, ayo kita gambar ini hari ini, terus habis itu dibagiin kertas. Kateo suka perhatiin tuh siapa yang misalnya masih bengong dulu, siapa yang masih distract sana sini dulu. Tapi ada juga beberapa yang dia langsung kayak udah nggak sabar pengen bikin. Nah biasanya kalau Kateo perhatiin, oh ini anaknya kelihatannya memang pede nih, dan justru malah jadi bisa makin berasa. Justru malah gara-gara itu kali ya, malah jadi kayak malah bisa mengekspresikan diri. Itu contohnya misalnya satu, confident. Terus yang lain lagi, kemampuan motorik kita juga dilatih, apalagi kalau misalnya di tahap awal ya, kayak kelas 1, kelas 2, kelas 3. Memang kesannya kayaknya kalau misalnya gambarnya masih belum bagus, itu sebenarnya masih belum bagus, tapi memang itulah tahap yang masih natural badannya ya. Jadi kayak tangannya mungkin masih megangnya seperti itu, gerakannya juga seperti itu, jadinya kayaknya gambarnya tuh kasar atau misalnya masih, padahal sebenarnya itu nggak apa-apa, justru malah itulah proses untuk melatih, jadi nanti lama-lama jadi lebih halus atau misalnya kayak bisa bikin gradasi atau apa. Tapi kita memang harus mulai dari yang susah-susah dulu itu gitu, misalnya itu motorik. Yang lain juga sebenarnya yang paling menarik adalah kalau misalnya tahap apresiasi. Jadi kalau misalnya nanti udah beres gitu ya, terus katanya suka kasih lihat. Nah sebenarnya yang susah juga tuh kita misalnya ngeliat karya teman kita, terus kita bisa lah ya memuji misalnya, atau kayak ih bagus banget ya punya kamu, atau kayak misalnya malah dikata-katain. Nah itu kan susah banget sebenarnya. Gimana caranya kita bisa saling sharing sama teman-teman kita, dan akhirnya jadinya bisa bikin teman kita happy juga. Gambar kamu bagus, gambar kamu bagus juga kok, gambar kita bagus ya, yang kayak gitu. Jadi banyak banget manfaatnya. Tuh yang mau jadi seniman tuh lihat banyak banget manfaatnya. Tapi kita nggak harus jadi seniman ya untuk suka seni ya. Nah nggak harus, tapi kalau kamu mau jadi seniman boleh banget. Oke? Buat pasukan Alit yang penasaran dan pengen nyobain untuk melakukan seni di rumah, boleh kasih masukan nggak Kak Theo? Kira-kira contoh kegiatan seni apa yang kira-kira mudah buat mereka untuk memulai? Banyak banget alat-alat di rumah yang bisa kamu pakai walaupun kita lagi nggak di sekolah ya. Tapi sebenarnya kayak misalnya kertas kita pasti punya, pensil kita pasti punya. Mungkin kalau misalnya pensil warna atau cat mungkin agak susah, tapi minta beli mami aja. Sebenarnya gampang kok, beli online juga banyak sekarang kayak gitu. Terus yang misalnya nggak gambar-gambar dong juga banyak, misalnya beli clay atau misalnya beli apalagi ya, banyak banget sebenarnya. Misalnya kalau kamu udah berani ya, misalnya nih sabun, terus habis itu misalnya kamu pahat sabunnya, itu bisa jadi yang lucu-lucu juga, jadi bisa lebih kayak patung gitu. Sebenarnya intinya barang-barang di rumah tuh bisa banyak yang dimainin tau. Misalnya kalau kamu mau bantuin mami masak, terus habis itu kamu yang menghias, itu kan juga sebenarnya melatih kamu juga. Jadi intinya jangan sampai kita gara-gara lagi dari sekolah jadi nggak ada yang seni-senian, padahal sebenarnya banyak banget yang bisa dilakuin di rumah. Dan seni itu nggak harus mahal, benar Bang Theo? Sekali. Saran dong buat orang tua yang mungkin sekarang masih ngelihat seni itu nggak terlalu penting buat anaknya, tapi dia ngelihat anaknya punya passion nih. Kasih saran buat orang tua untuk membuka pikiran mereka untuk bisa support anak mereka. Dan buat anak-anak yang belum didukung sama orang tuanya, kasih semangat juga. Harus kayak gimana nih? Gitu. Oke, pertama buat papi mami ya. Ini mah saran aja sih dari KTW ya. Sebenarnya memang yang paling susah tuh memang kalau kita udah punya kayak anak aku harus jadi gini nih, anak aku harus jadi kayak gitu, atau anaknya sini gini, anak sini gitu. Itu emang jadi agak susah ya. Padahal mungkin sebenarnya anaknya punya jalan lain. Nah sebenarnya sih yang paling susah mungkin buat papi mami itu ya, menerima mungkin anaknya tuh punya kebahagiaan sendiri ya gitu ya. Nah sebenarnya paling penting jangan sampai anak ini tuh jadi kayak semacam
ditekan gitu. Justru malah kalau bisa di provide, karena sebenarnya kita kan nggak tahu ya bakal jadi gimana nya, kan ini proses yang semuanya harus dijalanin dulu. Jadi kalau misalnya saran Theo, dicobain dulu aja, tenang aja, banyak gunanya kok, bukan cuma bikin kotor doang, bukan cuma bikin berantakan doang, karena sebenarnya dari situ kreativitas itu kan bisa tumbuh ya, dari pengalaman-pengalaman kayak gitu. Banyak gunanya, bukan cuma jadi seniman doang kok gitu. Nah kalau buat yang adik-adik pasukan alit, kalau misalnya kamu masih ragu-ragu, terus habis itu kayak masih belum biasa, sebenarnya kamu bisa latihan. Kalau misalnya kamu masih belum bisa dilihatin orang, latihan sendiri aja di kamar. Kamu terus habis nanti foto-foto, kamu kasih lihatnya pakai Instagram aja. Pokoknya yang penting kamu jangan ragu-ragu, karena sebenarnya semua orang bisa kok. Kamu kalau latihan bisa tahu gambar-gambar bagus juga. Latihan aja di YouTube juga banyak kok tutorialnya. Yang penting jangan mudah menyerah. Bener Kak Theo? Pastinya. Iya, aduh terima kasih banyak loh Kak Theo. Sama-sama Kak. Teman-teman Alit, sampai sini dulu bincang sana sini seni kita bareng Kak Theo. Kita ketemu lagi di bincang sana sini selanjutnya. Dadah! Dadah!